Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Subrantas. Kalian. Wah, kebesaran ya. Kecilkan. Oh ya, dikecilkan. Nah, sekarang berada di jalan apa namanya? Arifin, Jalan Arifin Ahmad nih. Oh iya. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya sekarang kami sudah berada di Jalan Arifin Ahmad di dekat Departemen Agama atau di kantor Kemenak Kota Pekanbaru. Nah, pada siang hari ini Rabu tanggal 7. Ya, tanggal 7 ya. Rabu tanggal 7 April 2021. Nah, ini kisah lucu yang ke-39. Nah, kisah lucu yang ke-39 ini ialah tentang judulnya hak milik saya, terserah saya harganya berapa. Nah, hak milik saya terserah kepada saya harganya berapa kalau mau saya jual. Terserah kepada saya. Pada suatu hari, nah lucunya di sini nih, Imam Hanafi, namanya Abu Hanifah. Beliau di samping imam mazhab yang sangat populer, tapi beliau juga seorang pedagang. Nah, di antara pedagangnya itu dia jual korma, jual roti, jual daging, juga menjual air. Di Timur Tengah rata-rata orang menjual barang-barang itu waktu itu ada menjual air. Air itu kadang-kadang dimasukkannya ke dalam suatu karung yang terbuat dari kulit kambing yang lembab sehingga tidak keluar airnya. Nah, jadi entah berapa kulit kambing itu, berapa drum isinya, mereka bawa itu memakai kuda, ada yang memakai onta. Nah, pada satu kali seluruh pedagang kehabisan air. Hanya satu pedagang. Nah, satu pedagang yang Abi Fulan ini, si Fulan, Abi Fulan ini, dia yang punya air. Nah, orang semua punya roti, tapi tidak punya air. Dia punya roti sedikit, punya air banyak. Pada satu kali berbicaralah Imam Hanafi kepada orang yang punya air banyak ini. Juarlah airmu ini. Orang sedang kehabisan air. Kamu sendiri rupanya yang banyak persiapan air. Iya, saya mau jual katanya. Tapi itu 1 liter saya jual 1 dinar. Oh, itu mahal sekali. Karena dinar itu uangnya emas. Masa 1 liter harganya sampai 1 dinar? 1 dinar paling-paling itu dirham lah, uang perak. Ini uang emas. Mahal sekali. Kalau duit kita sekarang umpamanya 1 liter itu harganya sampai 1 juta. Oh ya Allah, mahal sekali. Lalu Imam Hanafi ini karena dia kaya, baiklah. Alasan kamu mengapa menjual air semahal itu? Alasanku karena air ini milikku. Terserah kepadaku lah berapa aku mau jual. Jangan kau protes. Mau 1 juta 1 liter kan milik saya. Terserah kepada saya lah berapa saya mau jual. Nah, orang-orang semuanya mendengar menggigil badannya. Kok sampai begitu? Mentang-mentang dia sendiri yang punya air yang banyak. Nah, tapi itulah kenyataannya. Lalu Imam Hanafi tadi mengeluarkan uang emasnya yang banyak, diborongnya semua air itu, entah beli 5 drum entah berapa. Cuma drumnya waktu itu dari kulit kambing itu, kulit onta. Dibelinya semua, sampai 1 tetes pun tidak memiliki yang penjual ini, yang Abi Fulan ini. Setelah dibelinya semua, lalu dibawanya orang si Abi Fulan tadi ke belakang
sambil makan roti, rotinya banyak, sambil bercerita, wahai Abi Fulan, tegalah engkau menjual air yang begitu mahal. Iya kan milik saya, terserah kepada saya lah. Nah, ya lah kita makan roti sambil bercerita. Rupanya karena roti itu prei gratis diberikan oleh Imam Hanafi, dimakannya banyak-banyak. Roti-roti kering. Tercekiklah orang yang punya air tadi. Tercekik dia, minta air katanya. Nah, lalu kata Imam Hanafi, oh tidak ada, itu air saya. Nah, saya mau minta air, dapat 1,5 liter, jadilah 1,5 liter harganya 50 dinar. 50 juta tuh. Terlalu kejam kau, masa 50 juta 1,5 liter. Iya, itu kan punya saya, terserah saya lah berapa harga mau saya kasih, kan milik saya. Waduh, kenapa begitu? Iya, kamu membilang tadi, kamu menyatakan kan begitu, Abi Fulan. Kamu mengatakan air ini milik saya, terserah kepada saya berapa harganya. Sekarang air itu sudah jadi milikku, kata Imam Hanafi. Dia karena milikku, terserah kepadaku berapa aku akan jual padamu. Oh, merahlah matanya pada waktu itu. Tercekik aku, coba minum. Enggak dikasih, enggak. Udah merah meleleh air matanya. Kasihlah air, kalau mau 1,5 liter aku beri 50 dinar, 50 juta. Ya Allah, duit ya, aku yang dapat menjual kepada kau tadi tak sampai 50 dinar. Ini sampai 50 dinar. Oh, tak cukup duitku. Tak bisa, harus cukup. Nah, sampai meleleh air liurnya, meleleh air matanya, saking tercekiknya. Tak juga dikasih. Sudah lama. Berapa ada uangmu? Seluruh uangmu yang ada tuh kasih kepada saya. Kasih 1,5 liter. Akhirnya seluruh uangnya yang ada dikasih sama Imam Hanafi. Barulah kasih air 1,5 liter. Minum dia. Nah, setelah minum tenang. Aduh, air matanya merah, air liur di bibirnya meleleh kemana-mana. Setelah minum lega dia. Aduh, aku seharusnya ingin berterima kasih kepada Tuan Imam Hanafi, tapi saya tidak mau terima kasih. Kenapa? Karena uang saya diambil semua. Berapa dinar? Iya, mana sayang pada nyawamu? Atau sayang dengan harta emasmu, dengan uangmu yang banyak? Oh iya ya, katanya. Lama-lama nampak dia kesal, baru dipanggil lagi oleh Imam Hanafi. Apa katanya? Ini uangmu seluruhnya aku kembalikan. Aku hanya memberikan pelajaran kepadamu. Walaupun orang lain tidak punya air, terdesak, perlakukanlah secara wajar, jangan secara kurang ajar. Menaikkan harga semaumu sampai tidak masuk akal. Engkau ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, sampai kamu tidak melakukan penjualan itu secara manusiawi. Kamu tidak tahu bahwa orang pedagang berjual itu di samping untuk berniaga, untuk dapat keuntungan, tapi ada nilai-nilai sosialnya. Jadi di dalam harta kita itu ada nilai-nilai sosial. Kamu demi keuntungan yang banyak, nilai-nilai sosialnya engkau singkirkan. Inilah pelajaran kuberikan kepada kau sampai matamu merah, air liur meleleh. Sekarang ambillah ini hartamu, ambillah uangmu yang banyak yang aku ambil tadi seluruhnya. Aku hanya menjual kepadamu secara yang wajar. Nah, waktu itu dipeluknya Imam Hanafi. Maafkan aku Imam Hanafi, aku tidak tahu bahwa engkau Imam Hanafi pedagang juga. Aku pernah mendengar namamu. Mulai hari ini akuilah aku ini sebagai muridmu, dan aku tidak mau menjadi orang yang berkikir, yang menjual harta semau-mau saya dengan harga yang paling mahal. Boleh kau gak seboleh, Pak? Nah, pada waktu itu barulah dia insaf dan berjanji tidak akan melakukan seperti itu lagi. Nah, akhirnya pedagang tadi memang menjadi murid dari Imam Hanafi, dan dia menjadi insaf, dan dibawa sama-sama sholat, sama-sama berdoa. Dia serius membaca warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki yang melimpah, yang halal ya Allah. Nah, semenjak itu terjadilah perubahan pada pedagang ini. Dia tidak lagi mau berdagang semata-mata
untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dia tidak lupa bahwa berdagang itu mempunyai posisi sosial, berfungsi, ada fungsi sosialnya dari perdagangan itu. Nah, orang yang seperti itulah kata Rasulullah, 90% dari kekayaan dunia ini diberikan kepada orang-orang yang diberikan kepada para pedagang yang jujur. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, kisah lucu yang ke-39 ini. Letak lucunya itu ialah di mana orang semuanya tertawa melihat tingkah laku pedagang tadi yang merah matanya, tidak dapat minum. Orang semuanya tertawa ketika dibalikkan kata-katanya itu oleh Imam Hanafi. Apa kata-katanya yang dibalikkan itu? Air ini kan milikku 100%, terserah kepadaku mau harganya berapa. Nah, inilah yang dijadikan senjata oleh Imam Hanafi. Ketika air itu diborongnya semua, satu tetes pun tidak tinggal pada orang penjual air. Ketika dia tersedak atau tercekik, kata-kata itulah yang diucapkannya. Air ini sekarang milik saya. Walaupun saya jual 50 dinar, terserah kepada saya. Sampai 50 juta harganya setengah liter, terserah saya. Kan air ini milik saya, terserah kepada saya berapa mau jual. Kata-kata itu dibalikkan ketika didengar oleh sahabat-sahabatnya yang lain yang lebih dari 11 orang. Didengar ucapan itu dibalikkan, semuanya tertawa, terpingkal-pingkal. Kenapa? Karena orang tadi termakan oleh ucapannya sendiri. Nah, tapi walaupun orang itu tertawa, ujung-ujungnya memberikan pelajaran kepada pedagang yang terlalu materialistis itu. Akhirnya pedagang ini mengaku menjadi sebagai murid dari Imam Hanafi, dan dia tidak tahu pedagang yang memborong airnya itu adalah Imam Hanafi, ahli fikih dan ahli hadis yang sangat tersohor. Jadi rupanya kalau dasarlah guru Imam tadi, walaupun di kampus atau di rumahnya sebagai guru, di tempat dia berdagang masih menjadi guru juga, mendidik juga dengan caranya tersendiri terhadap pedagang-pedagang lain. Semenjak itu, para pedagang yang ada di tempat itu mendapat pelajaran dan mereka rajin beribadah, membayar zakat, dan selalu bersedekah. Dia tidak berambisi seperti penjual air yang terkena batunya oleh Imam Hanafi itu. Dia tidak terlalu. Nah, apalagi dihafalkan ayat Al-Quran itu, disuruh hafal oleh Imam Hanafi, bunyinya وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang-orang yang rakus itu, orang kikir itu akan membahagiakan dirinya karena perbuatannya kikir itu. Jangan kamu sangka bahwa dia akan bahagia. Tidak, kata Allah. Bahkan akan mendatangkan sial dan kejelekan pada dirinya, dan akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu kelak di hari kiamat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa harta yang kita miliki itu mempunyai fungsi sosial. Perniagaan yang kita laksanakan itu mengandung fungsi sosial, tidak semata-mata fungsinya pencari keuntungan. Nah, karena itu tidak boleh menipu, tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6 menyatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaghfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun
liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celaka besarlah bagi orang yang rakus, orang-orang penipu, yaitu orang yang rakus itu ialah apabila dia menimbang, orang lain menimbang, katanya penuhkanlah timbangan itu, jangan kalian menipu. Akan tetapi ketika dia menimbang sendiri, dia kurang-kurangi jumlah timbangan itu. Mereka lupa bahwa perbuatan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat nanti seluruh manusia berdiri berhadapan dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kisah lucu yang ke-39 ini. Letak lucunya itu ialah ketika pedagang air itu tadi mengatakan, terserah kepadaku berapa harga akan kujual, milikku sendiri, bukan milik orang lain. Terserah kepadaku lah, kan milikku, kalian peduli apa? Kalau milik kalian terserah kepada kalian pula. Nah, akhirnya dia kena batunya. Kena batunya itu artinya dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, dan dia menyesal telah berbuat seperti itu. Mendapat pelajaran dari seorang ahli hikmah, ahli logika, ahli hadis dan ahli fikih, namanya Imam Abu Hanifah, atau orang menyebutnya Imam Hanafi. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.